Karin, kenapa kamu nggak mempertimbangkan untuk mengadopsi? Karena Papa hanya ingin melihat kamu bahagia lagi. Aku kira Papa udah ngerti sama kondisi aku. Papa bisa nerima sama kondisi aku, tapi ternyata enggak ya. Aku tahu kok, Pak. Aku tahu aku mandul, aku nggak bisa kasih Papa cucu lagi. Setelah Akira meninggal, aku ngerti Papa pengen ada cucu. Tapi aku nggak bisa, Pak. Bukan itu maksud Papa. Ya, terus? Aku ngerti aku bukan Mirsa yang bisa nikah lagi terus bisa ngasih Papa cucu. Itu kan artinya? Karin, kenapa kamu menyalahkan Mirsa? Dari awal Papa bicara soal kamu, bukan soal Mirsa. Tapi aku udah tahu arah pembicaraan Papa itu kemana. Lihat sikap Papa. Semenjak ada Mirsa, Papa nggak pernah mikirin aku lagi. Papa nggak pernah nomor satuin aku lagi. Papa tidak pernah membedakan cinta dan kasih sayang Papa sama kamu ataupun Mirsa. Kamu dan Mirsa anak Papa. Kalian berdua hal yang sangat penting dan berarti buat Papa. Karena Papa tahu. Papa paham kamu rapuh setelah kepergian Akira. Papa hanya ingin kamu semangat lagi seperti itu. Papa ingin kamu bahagia lagi. Udah, Pak, aku nggak mau bahas ini. Aduh, Markum, ide adopsi anak itu bahaya banget. Biarin aja lah, Uni, kan itu baik buat Karina. Tapi nggak baik buat kita. Coba kamu bayangin, semenjak adanya Mirsa, yang harusnya untuk Karina semuanya akan terbagi, ya kan? Terus nanti sisanya itu pasti akan jatuh ke anak adopsi itu. Dan akhirnya yang harusnya menjadi hak Radit, Radit gak dapat apa-apa, Markum. Uni berlebihan bener sih. Berlebihan gimana? Kamu lupa waktu kita diusir dari sini kita hidupnya susah? Kita nggak boleh sampai kejadian lagi, keulang masalah yang sama karena kesalahan kita, Markum. Apa nggak dipikirin? Sabar lah, Uni. Wajar, Mas. Kalau Karina itu marah, itu masalah sensitif. Aku paham niat Mas Pramana itu baik. Pasti Mas ingin Karina itu cepat sembuh dari kesedihan dia kehilangan Akira. Tapi tidak semudah itu, Mas. Aku sama sekali nggak menyangka kalau Karina mengira aku membandingkan dia dengan Mirsa. Mas, hatinya Karina itu pasti terluka. Ya kalau hatinya Karina terluka, bagaimana dengan perasaannya Mirsa? Dia pasti lebih menderita lagi. Akira adalah anak kandungnya Mirsa. Tapi Akira belum tahu kalau ibu kandungnya sebenarnya adalah Mirsa. Kalau seandainya Mirsa ada masalah, kamu beritahu aku. Aku ingin menebus kesalahanku sama Mirsa. Karena dulu aku tidak sempat memberikan perhatian dan kasih sayang buatnya. Iya, Mas. Terima kasih. Mas mau perhatian sama Mirsa. Aku hanya ingin membahagiakan Mirsa sama seperti kamu membahagiakan dia. Karena kita adalah orang tuanya dia. Apa mungkin ini saatnya aku mempertimbangkan tawaran Mas Pramana untuk rujuk? Ya, semua sudah berjalan sesuai rencana dan insya Allah selesainya juga sesuai dengan timeline. Oke. Good. Good job.
Kalau ini cepat selesai kita bisa fokus ke proyek yang berikutnya. Aku hubungin klien aku dulu ya. Iya, Mas. Ibu, progresnya sudah hampir selesai, tinggal finishing saja. Ini udah sekitar 80% Ibu. Oke, udah kalau gitu langsung ditunggu update-annya ya. Baik Ibu. Terima kasih, Ibu. Kamu baik-baik aja. Kamu gak ada yang terluka? Aku baik-baik aja. Makasih ya. Sayang, tapi tadi itu bahaya banget sayang. Kamu bisa kenapa-napa hanya karena kamu mau nolongin aku. Aku juga gak mungkin diem aja ngebiarin kamu dalam bahaya. Suara. Kamu gak ada yang luka kan? Enggak. Kamu bukan hanya penyelamat untuk Aurel. Kamu malaikat penyelamatku. Vel, sebentar, saya. Vel, you okay? Jujur aku gak sanggup melihat ini.